Halo semuanya, selamat datang di channel Rion. Oke, ini adalah video pertama di channel ini. Dan kali ini gue bakal membahas sebuah ritual di Jepang yang bisa dikatakan cukup ekstrim dan sepertinya cuma ada di Jepang aja sih. Dan ritual tersebut sering kita dengar sebagai ritual harakiri. Jadi awal mula gue tertarik membahas hal ini sebab gue keinget dengan sebuah adegan di anime One Piece yang dimana karakter Zoro ini tertangkap sebab dia dituduh membunuh seseorang gitu. Gue agak lupa-lupa dikit lah apa yang dipermasalahin di situ. Yang pasti Zoro melakukan sebuah ritual yang menarik perhatian gue banget di situ. Ritual apa sih ini? Lalu ngapain Zoro mau membunuh dirinya sendiri gitu? Dan apa maksud ini semua? Baik, mari kita kupas tuntas tentang ritual harakiri ini sekarang. Ya, ritual harakiri. Namun uniknya di Jepang sendiri sama sekali tidak pernah menggunakan kata harakiri sebagai penyebutan untuk ritual ini. Mereka menyebut ritual ini sebagai ritual seppuku. Emang bedanya harakiri dengan seppuku itu apa sih? Sederhananya, arti atau maknanya sendiri itu sama, yaitu ritual pemotongan perut yang dilakukan oleh seorang samurai Jepang sebagai bentuk penebusan dosanya. Namun penyebutan harakiri sendiri terbilang kasar atau tabu karena memiliki definisi secara langsung, yaitu memotong perut dan mengacu pada bentuk pengorbanan atau bisa diartikan jika seseorang samurai itu sedang dikorbankan gitu. Sedangkan seppuku sendiri adalah bentuk pengucapan tersopan dan termulia bagi seorang samurai Jepang untuk mati dengan cara memotong perutnya sendiri. Sebab ada tata cara untuk melakukan ritual seppuku ini. Sejarah seppuku. Pada abad ke-12, para samurai Jepang yang telah menelan pahitnya kekalahan yang memalukan, mereka membayar kesalahan mereka dan untuk mengembalikan kehormatannya kembali, mereka akan melakukan sebuah ritual seppuku ini. Lalu kalau semua orang melakukan ritual ini, bala tentara mereka akan langsung habis dong. Oh, ya jelas tidak. Jika ritual seppuku ini bertujuan seperti itu, maka dalam sekali perang saja sebuah negeri akan langsung hancur. Sebab sudah tidak ada lagi tentara yang mengamankan negeri mereka sendiri. Dan orang yang boleh melakukan seppuku ini hanyalah para orang-orang kelas atas dan juga kelas samurai saja. Terus cara melakukan seppuku ini gimana? Ritual ini dimulai dengan seorang samurai yang dimandikan dengan berpakaian kimono putih dan dilayani dengan menu favorit mereka sebagai makanan terakhir mereka. Mereka akan dipersilakan duduk di sebuah tempat yang sudah dipersiapkan dengan posisi seiza atau duduk dengan kedua kaki sebagai tumpuannya. Lalu sang pelaku akan diberikan sake sebanyak 2 kali yang masing-masing 2 tegukan. 1 tegukan untuk keserakahan dan ketiga tegukan lainnya sebagai bentuk keraguan mereka. Jadi total ada 4 tegukan atau shi dalam bahasa Jepang yang berartikan kematian. Setelah itu ia akan menulis wasiat terakhir dengan berani dan tanpa adanya paksaan sedikit pun, seolah ia tidak peduli jika ia akan mati. Lalu jika sudah melewati proses-proses tadi, mereka akan diberikan sebuah tando atau wakizashi. Lalu sang pelaku akan melilitkan separuh sebilah pisau tersebut menggunakan sebuah kain. Jika semua proses telah dilakukan, bisa dikatakan sang pelaku sudah siap untuk melakukan proses seppuku ini. Sang pelaku akan menusuk perutnya sendiri dari sisi kanan atau sisi kiri. Dan sesegera mungkin menarik pisau tadi ke arah yang berlawanan agar perut sang pelaku tersobek. Ada juga yang melakukannya secara vertikal, yaitu dengan cara menusuk bagian ulu hati mereka dan mendorongnya ke bawah sampai perut mereka sobek. Sebenarnya tujuan dari seppuku ini sendiri apa sih? Tujuannya sendiri adalah agar sang pelaksana seppuku ini merasakan rasa sakit yang amat sangat tak tertahankan dan dapat menyesali segala kesalahannya. Lalu jika pelaku seppuku ini tidak kunjung mati, gimana? Maka dari itu, sebelum proses seppuku ini dimulai, sudah ada seorang samurai di belakang sang pelaku yang biasanya disebut sebagai Kaisa Kunin. Jadi Kaisa Kunin ini adalah orang yang dipilih untuk memenggal kepala orang yang melakukan seppuku. Peran yang dilakukan oleh Kaisa Kunin ini
biasa disebut juga dengan istilah kaisaku. Ya kerjanya 11-12 hampir sama kayak algojo lah. Memang seppuku ini dilakukan kalau pas kalah perang aja ya. Di balik ritual yang amat sangat ekstrim, ternyata ada beberapa tentara Jepang di zaman itu yang melakukan harakiri. Kenapa gue menyebutnya harakiri bukan seppuku? Karena menurut artikel yang udah gue baca, ternyata harakiri ini adalah istilah yang sering dipakai oleh orang barat. Makanya kalian lebih familiar dengan sebutan harakiri daripada seppuku. Dan harakiri ini juga dilakukan tanpa adanya ritual-ritual khusus. Mereka akan melakukan harakiri ketika mereka terpojok. Dan hanya ada dua pilihan saja, yaitu melakukan harakiri atau jatuh ke tangan lawan. Dan harakiri ini sangat amatlah berguna sebab hal ini dapat menghindari diri dari tangkapan musuh, menghindari adanya penyiksaan, dan yang paling penting, menghindari jatuhnya informasi penting ke tangan musuh. Di zaman sekarang memang masih ada yang melakukan ritual seppuku ini. Yang jelas, pemerintah Jepang sudah melarang tindakan seppuku ini sejak tahun 1868. Namun kita tidak tahu apakah semua orang Jepang sudah menaati peraturan ini atau tidak. Oke, kita tutup perbincangan kali ini. Maaf kalau gue ada salah-salah kata. Dan kalau masih ada yang kurang atau kalian punya asumsi sendiri, silahkan coret-coret di kolom komentar. Oke, see you.